Contoh ya, bila korang semua terjumpa ya konten-konten yang negatif atau yang menghina negara itu, nah biarkan saja, jangan dilayan ya, biarkan yang dia dapat dosa, nah, biarkan dosa dia mengalir ya. Kalau selama video dia masih ada, dia meninggal, itu mengalir, itu yang mengalir itu dosa loh, bukan amal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia semakin erat, tentram, damai. Tentunya selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum mulai saya nak update perkembangan wabah atau COVID di Indonesia. Untuk kasus per tanggal 23 Desember 2020, penambahan kasus 6.347. Totalnya yang terkonfirmasi 678.000. Untuk yang sembuh alhamdulillah banyak juga, 5.838. Total yang sembuh 553.000. Untuk yang meninggal ini masih tinggi ya. Walaupun kemarin itu tinggi, sekarang turun ya. Sekarang 172. Total yang meninggal adalah 20.257. Oke, cukup sekian info dari saya tidak akan cakap lebih-lebih. Oke, sesuai judul atau tajuk mesti dari korang semua sudah tahu. Jadi satu hari yang lepas saya buka-buka Instastory, lepas itu saya terjumpa IG TV dari Kak Ana. Saya tengok video itu ya, setengah kalau tak silap ya. Itu video pembelajaran buat kita semua ya, khususnya pengguna media sosial termasuk YouTube, Facebook, Twitter, apapun itu ya. Korang tengok ya dari awal hingga akhir, jangan di skip sama sekali. Lepas tuh nanti saya akan komentari. Oke, jom. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Pasti mukanya sudah tidak asing bagi korang yang sering tengok berita di Bernama ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton yang sedang menonton Ana sekarang menerusi live IG, terima kasih sebab anda semua menonton dan memberi sokongan kepada Ana. Sokongan kepada Ana. Okay, I bet some of you guys tengah berfikir, tengah tertanya-tanya, tengah ada banyak perkara yang korang semua sedang bermain di fikiran berkenaan dengan banyak isu, antaranya isu berak, isu banyak skandal sekarang yang berlaku dekat dalam negara kita. Sama pun di Indonesia sekarang. Saya boleh katakan macam nak akhir zaman, banyak sangat perkara yang berlaku yes, bukan sahaja di negara setuju. kita tapi di negara-negara luar juga. So hari ni suka anda nak kongsikan dengan you all semua. Sekejap, bising pula benda lah ni. Okay, suka anda nak kongsikan dengan semua orang yang tengah menonton Ana hari ini. Thank you so much for everyone that's watching me right now. So suka anda nak kongsikan pada you all sekarang ni about, kita semua dah ketahui, kita semua dah apa orang kata aware about one issue yang menyentuh berkenaan dengan seorang adik Wani. Jap, saya tahu ini ya. Jadi ada usahawan, saya tidak perlu sebutin, dan adik itulah ya. Pasti korang tahu lah. Itu beritanya tengah viral sekali di Malaysia berapa hari yang lepas ya. Saya tahu teman-teman ya. Segala hal pasal Malaysia, insya Allah saya tahu sahabat-sahabat. Kita saling tahu. Korang tahu Indonesia, saya tahu Malaysia. Saling mengetahui ya. Oke, langsung kita play lagi. 1, 2, 3, play. I bet all of you know about her. I think sekarang ni tengah panas sangat isu tu kan. Yes. But it's okay. Ana pun bukanlah dalam kapasiti untuk menerangkan apa-apa pun berkenaan dengan adik Wani, sebab I don't think kakak ini yang menyebutkan person to tell or to bagi tahu apa-apa pun. Tapi for me, Ana rasa why not kita sebagai rakyat Malaysia, korang pernah tak dengar kes cyberbully ni bahaya. Cyberbully ni bahaya. Korang pernah dengar tak? Sekarang ni kita ada attack on body shaming. Korang pernah dengar tak? Cyberbully ni akan menyebabkan seseorang yang menjadi mangsa ataupun sesiapa sajalah akan menjadi rasa tekanan. Bila tekanan berlaku, itu akan menjadikan seseorang tu down. Mungkin akan berlakunya kes bunuh diri dan sebagainya. Memang sudah ramai macam itu. Bukan saja dalam negara kita tetapi juga berlaku di luar negara. So saya rasa setuju.
I think after what happened, I think after dalam seminggu ni, Waalaikumsalam, ayam panjang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So saya rasa dalam waktu seminggu ni, seminggu lepas, dan ini adalah hari minggu baru, saya rasa banyak sangat isu yang berkenaan dengan ada pihak ini dan pihak itu. And I rasa it is best for me to help to clarify sebagai seorang rakyat Malaysia yang orang kata berpendidikan, yang orang kata lagi-lagi kalau orang Islam, apa kata kalau kita semua cuba jangan judge orang kalau kita tak tahu apa-apa cerita, sebab I don't think semua orang memang sekarang di media sosial itu tengah tren ya, saling menghujat. Bahkan berapa hari yang lepas ya, jadi ada seorang artis di Indonesia, Ruben Onsu itu diugut, anaknya dihina, anak pungut ya, anak pungut itu anak angkat ya, dihina ya. Lepas itu kena tangkap oleh polisi ya. Ujung-ujungnya minta maaf, nangis. Aduh, hal macam itu bukan sekali dua kali, sudah beberapa kali. Hati-hati bermain media sosial. Ini bagi semua orang pengguna media sosial, bukan masalah negara Malaysia atau Indonesia. Bagi pengguna media sosial, entah itu di Singapura, Brunei, Malaysia, Indonesia, Thailand pun. Oke, langsung kita play lagi 1 3 play. Sebab cerita tu dibuka. Okay, cerita Sipulan dan Sipulan dibuka. Cuba kalau cerita anda yang dibuka ke khalayak orang ramai. Cuba buat kalian yang dibuka ke khalayak orang ramai. Pasti anda tak mahu kan orang kecam. Pasti anda tak nak orang mengata korang, orang cakap itu, orang cakap ini. Pasti korang rasa macam, alamak aku malu, alamak macam mana ni. Korang akan rasa tak tenang, tidur tak lena. Melainkan kalau korang berada di orang kata dalam kedudukan yang benar. So saya rasa adalah tidak adil untuk kita, orang yang tidak terlibat secara langsung ataupun tidak tahu kedudukan cerita, untuk mengadili mana-mana pihak, sebab it is not fair at all. Jangan sebab mengadili pihak-pihak manapun. Party sebenarnya itu antara mereka saja yang tahu sebenarnya. Betul, antara mereka yang tahu. Sebenarnya kita tidak perlu ikut campur masalah orang lain ya. Kita nih media sosial itu harus bijak menggunakan. Jangan gara-gara kita menggunakan media sosial itu mengecam orang lain, menghina, body shaming segala macam. Hati-hati, kita bermain sosial bisa menjerumuskan kita ke neraka. Tergantung penggunanya. Kalau penggunanya positif, insya Allah kita dengan bermedia sosial itu bisa masuk surga. Sebaliknya, kalau kita bermedia sosial itu negatif, ke neraka ya. Ugutlah, menghina, mengecam, ya, segala macam. Please lah ya, gunakan media sosial dengan sebijak-bijak mungkin. Oke, langsung kita play lagi 1 3 play. Mengadili mana-mana pihak, sebab it is not fair at all. Sebab it is not fair to that two party sebenarnya. Itu antara mereka saja yang tahu sebenarnya. Antara mereka ya, sebab, betul setuju. Kesahihan cerita adalah antara mereka, bukannya kita. Kita siapa? Kita tak dengar pun cerita mereka, kita tak tahu. Dan kita pun mereka tidak berada di tempat kejadian ya, tidak tengok langsung. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, boleh tak kalau kita semua jangan asyik nak mengecam je. Jangan gunakan social media ni sebagai satu platform untuk kita membuat kecaman. Sebab saya rasa sangat tak adil kan, sangat tak adil untuk kita membuatkan kecaman yang orang kata boleh menjatuhkan martabat seseorang. Kita kena fikir, kalau kita berada di tempat seseorang yang seperti itu, insan itu, adakah kita mahukan dilayan seperti itu? Adakah kita mahu dikecam seperti itu? Adakah kita mahu mak ayah kita atau sesiapa saja dalam keluarga kita ataupun sesiapa saja melihat kita dikecam sehina itu? Tidak kan? Saya pasti anda semua tidak mahu berada di tempat itu. Begitu juga dengan sekian-sekian makhluk Tuhan yang tak mahu pun berada di tempat dan situasi macam tu. Jadi saya rasa tekanan saya hari ini adalah untuk kita sama-sama muhasabah diri. Ini melibatkan kisah orang sana dan orang sana tak ada kena-mengena dengan kisah anda semua. Jadi sekiranya anda tidak terlibat, dengarkan baik-baik ya. Berhak untuk memberi pandangan. Benar, ni negara demokrasi dan kita berhak untuk bersuara dan sebagainya. Tetapi itu tidak boleh memberikan anda kuasa untuk bercakap sewenang-wenangnya. Kerana anda perlu ingat, segala apa yang ditulis dan direkodkan akan menjadi bukti. Okey, sebab lagi-lagi benda tu tidak melibatkan anda.
Betul tak? Akan menjadi bukti dan akan satu hari mungkin tiba-tiba pihak sana kata tak best, pihak kata sana tak best, anda pula yang jadi mangsa, anda pula terpalit sama dengan kes itu kan tak best. Saya dengar macam-macam, saya rasa ini tidak adil. Sebab apa? Perkara ini adalah melibatkan mereka, tak ada kena-mengena dengan anda semua. It got nothing to do with all of you. It got nothing to do. Saya rasa biarkan pihak-pihak itu yang membuat kerja mereka. Saya rasa biarkan pihak-pihak itu yang menyelesaikan masalah mereka. Okay, so I think sebagai rakyat Malaysia, anda perlu ingat body shaming, it is not cool at all. Tak bagus, okay? Sebab body shaming ni sebenarnya kita ada akta kita sendiri, kita ada undang-undang kita sendiri. Sedangkan okay, pernah ke si Polan menghardik anda? Pernahkah si Polan menghina anda? Pernahkah si Polan campur aduk ataupun campur urusan keluarga anda ataupun diri anda, menghina fizikal anda? Tidak. Tak pernah. Tak pernah. Malah dia tak kenal pun siapa anda. Jadi siapakah anda untuk menghina orang yang tak ada kena mengena dengan anda? Siapakah anda untuk menghina peribadi dia, keluarga dia dan sebagainya? Anda tidak berada di situasi itu. Anda perlu ingat, sekiranya hati-hati sahabat-sahabat ya. Jangan hanya karena chat kalian semua ya, kalian menghina keluarga orang tersebut, kakaknya, ibunya, segala macam. Hati-hati. Kalau kita ada silap sama orang atau individu ya, kita kena minta maaf sama orang itu balik. Tidak bisa kita meminta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Sampai di padang mahsyar nanti kita dituntut loh. Kita harus minta maaf tuh. Saya dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya, bukan hanya Ustadz Abdul Somad, ulama-ulama juga sudah mengajarkan seperti itu. Kalau kita ada salah, ada silap sama seseorang, kita kena minta maaf sama seseorang itu. Tidak bisa sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita salah sama Allah. Contoh berzina ya, lalai sholat, meninggalkan sholat, itu bisa minta maaf sama Allah. Cuman kalau sama manusia tidak bisa. Ya, harus diselesaikan, harus minta maaf. Walaupun kita dibaling sama apapun ya, wali ke apa ke, harus minta maaf. Kalau dia tidak memaafkan, terserah, itu dosa dia, ya kan? Nah gitu. Oke, kita play lagi 1, 2, 3 play. Anda perlu ingat, sekiranya anda berada di situasi itu tuh, anda juga akan berkata yang sedemikian. Korang semua tak ada dalam situasi aku, korang tak faham apa yang rasa. Betul? Jangan tipu. Saya percaya semua kita akan bercakap begitu bila kita orang kecam, orang hina, hina keluarga, hina kita punya fizikal, hina kita punya ni, jatuh maruah martabat kita. So kenapa kita kena buat macam tu? Lagi-lagi orang Islam, tak ada agama ke kalian? Tak ada agama ke? Dengar cakap ni. Jangan sampai satu perkara itu jadi besar kerana sakitnya mental orang tu, sakitnya hati orang tu, merasa terhinanya orang tu dengan cyberbully anda, dengan sikap anda. Anda bertanggungjawab di akhirat nanti dengan segala penulisan anda. Anda bertanggungjawab nanti suatu hari sekiranya orang itu meninggal dan anda tak sempat pun nak minta maaf dekat orang-orang sekian-sekian. Saya tak kisah, saya tidak akan membackup mana-mana pihak. Betul sahabat-sahabat. Jangan sampai korang menyesal ya karena menghina seseorang ya. Lepas tuh dia meninggal, sudah ketemu di padang mahsyar ya. Nanti korang amalnya diambil sama dia, nanti menuntut. Jangan sampailah. Maka dari itu saya belajar menata hidup sahabat-sahabat. Saya pun tidak sempurna sahabat-sahabat. Masih banyak kekurangan, dosa, kadang marah. Tapi saya jaga sama manusia itu, jaga ya. Jangan sampai ada perselisihan ya. Betul-betul dijaga sahabat-sahabat. Aduh, ini akhir zaman sahabat-sahabat ya. Aduh. Oke, langsung kita pilih lagi 1, 2, 3 play. Sebab saya tidak ada kapasiti untuk bercakap daripada situ. Saya cakap secara general untuk semua orang, semua yang terlibat. Saya faham, anda juga akan faham apa maksud saya. Jadi itulah maksud saya. So, kita ni manusia. Tidak adakah sifat kasihan dalam diri anda? Tidak adakah sifat kasih sayang dalam diri anda? Kenapa kita perlu buat macam tu? Why do we need to become seorang manusia yang sangat judgmental? Kenapa kita suka berpihak kepada orang yang kita tak kenal atau orang itu yang tak kenal? Macam ni, kita need to be neutral. Mungkin anda akan kata, alah dia pun sama je berpihak kepada tu. Tapi anda pernah dengar kedua cerita? Anda pernah tahu kedua-dua cerita yang sebenar? Kalau tak tahu, kita diam.
Kalau tak tahu, kita ikuti perkembangannya. Kalau tak tahu, kita be neutral. That's the way it is. Bagikan pandangan yang membina. Bagikan kata-kata semak yang bagus. Bukannya menghina orang tu, bukannya mengherdik keluarga orang tu. Anda mahu berada di tempat itu? Saya pasti anda tak mahu berada di tempat itu kan? Saya pasti anda akan rasa macam, orang tu sampai hati hina keluarga aku. Kalau satu Malaysia hina keluarga awak tu kena hina, saya rasa anda sendiri pun akan rasa macam mana aku nak tahan malu. Apatah lagi dalam social media, dalam semua platform. Itu bukan tugas anda untuk menghakimi manusia. Bukan tugas anda, bukan tugas kita. Yang tahu cerita hanya dia dan Allah. Okey, dan malaikat, para malaikat mencerita. Itu mereka, bukan anda. Bukan A, bukan B, bukan C, bukan D sampai Z pun bukan. Okey? Jadi tak perlulah kata aku tahu kisah dia ni, aku tahu kisah dia ni. Kebenaran tu siapa pun tak tahu sebenarnya. Kebenaran tu tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Okey? So, kalau anda semua merasakan anda layak untuk berkata-kata, untuk menghina orang, anda cermin. Kita sentiasa perlu mencerminkan diri kita. Kita perlu sentiasa cerminkan diri kita. Adakah kita layak untuk berkata begitu kepada seorang makhluk? Okey? Kita tak perlu cakap macam tu. Kat mana-mana pun tak perlu. Wak Ima orang tu tak macam orang, I feel so disgusted. Sebab apa? Bila baca orang hina macam tu, ya Allah, mana iman? Mana sifat kemanusiaan anda? Anda rakyat Malaysia, bukankah rakyat Malaysia yang penuh kasih? Anda sedang memakan daging saudara anda sendiri. Anda hina A, anda hina B. Apakah anda sama-sama muhasabah diri? Adakah aku pun perfect macam dia? Adakah aku perfect lebih daripada dia? Adakah aku elok? Kena fikir macam tu. Always fikir macam tu. Okay? Itulah yang saya nak cakap sebab saya rasa it's too much, it's been too much. Saya tahu ada banyak sangat spekulasi keluar, ada banyak sangat isu-isu yang orang kata ada dua bahagian. Obviously there is two sides of story kan, dalam apa-apa pun pasti ada dua sides of story. So kalau kita jadi seorang yang bijak, kita fikir dengan matang, kita gunakan kita punya pemikiran yang matang, kita gunakan pemikiran kita yang rasional, kita akan tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dan kita jangan dah mungkin ya, karena sekejap lagi akan Isya ya. Intinya sahabat-sahabat ya, kita buat apa ngebela seseorang? Tidak ada faedahnya, tidak ada untungnya kita ngebela A dan B ya. Tidak ada untungnya, kita dapat apa? Kecuali yang kita bela itu agama dan nabi kita. Misalkan dihina agama kita, nabi kita, itu wajib kita bela. Orang buat apa? Apakah orang itu akan menyelamatkan kita di akhirat nanti? Kurasa tidak, men. Tidak. Yang menyelamatkan kita itu di akhirat nanti kita amal ibadah kita. Intinya itu. Ini buat semua orang ya, entah itu di Malaysia, Brunei, Indonesia, segala macam sebetulnya. Bijak menggunakan media sosial. Contoh yang baru-baru di Indonesia yang tengah panas-panasnya, 7 ormas Islam ditembak meninggal, ya kan? Katanya yang salah polis, katanya yang salah ormas itu bawa senjata. Tapi kan kita tidak berada di tempat itu dan menyaksikan langsung, tidak. Ya, itu yang keluar dari mulutnya polis, ormas segini saling menyerang ya, netizen ini mengecam ini, netizen ini mengecam ini. Apakah mereka tahu kejadian sebenarnya? Apakah mereka berada di sana sehingga mereka seolah-olah benar ya? Kita sebagai pengguna media sosial, kalau ada kejadian apapun itu, kita netral, tidak perlu kita mengagung-agungkan A, B, C. Kita dapat apa? Dibagi duit kah? 10 juta ya, 200 juta, 1 miliar? Tidak kan? Kita hanya bisanya menghujat ya, membela, tapi tidak dapat apa-apa. Aduh, udah kita dapat dosa, tidak dapat duit ya. For what? For what, man? Contoh ya, bila korang semua terjumpa ya konten-konten yang negatif atau yang menghina negara itu, nah, biarkan saja, jangan dilayan ya. Biarkan yang dia dapat dosa. Nah, biarkan dosa dia mengalir ya. Kalau selama video dia masih ada, dia meninggal, itu mengalir itu. Dia mengalir itu dosa loh, bukan amal. Mulai sekarang ya, jom kita sama-sama menata hidup kita satu persatu. Yang kurang apa kita hilangkan. Misalkan saya masih emosian sedikit,
mencoba menghilangkan dikit demi sedikit, tidak langsung, tidak bisa langsung. Macam kita ngerokok nih, yang ngerokok tidak langsung kita bisa berhenti, pasti butuh proses. Misalkan hari ini kita berusaha mengurangi rokok, bisa misalkan dari 10 batang jadi 5 atau jadi 4, terus nanti lama-lama akan terbiasa tidak ngerokok. Nah, macam itulah kepribadian kita, harus seperti itu, dirubah. Jom sama-sama ya kita gapai surga Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentu. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.